Jaewon seperti zombie, berjalan ke tempat tidur agar ia bisa tidur setelah bekerja keras dan melelahkan. Jelas bahwa ia tidak terbiasa dengan tingkat intensitas ini, dan begitu kepalanya menyentuh bantal, ia pun tertidur. Sayangnya, ada masalah di unit trauma karena mereka hampir kehilangan sebagian dana. Dengan semua ini, beberapa menit tidur yang mereka dapatkan segera dibayangi oleh kecelakaan mobil yang membawa pasien. Keadaannya tidak baik, terutama karena cedera ini cukup parah. Di salah satu ruang operasi Dr. Huang, ahli anestesi meremehkan Jang Mi dan tidak menganggap serius operasi, bertindak terlalu lambat untuk menyenangkan semua orang. Namun, Kang Hyo muncul dan memberitahu Jang Mi untuk menyerahkan pertarungan kepadanya. Sementara itu, Kyung Won ditanyai oleh direktur mengenai karakter Kang Hyuk. Ia kemudian mengusulkan agar Kyung Won menjadi mata-mata atas namanya. Namun, itu bukan hal penting di sini, karena operasi akan terus dilakukan untuk pria yang mengalami pendarahan perut. Sayangnya, keadaan tidak terlihat baik karena ia juga memiliki hati yang pecah dan perlu diganti. Untungnya, Jang Mi bertemu dengan seorang koordinator donor organ di lorong beberapa saat sebelum yang sedang menangani pasien yang mengalami mati otak. Masalahnya, pria dan wanita yang saat ini berada di ruang operasi yang berdekatan kebetulan adalah ayah dan anak perempuan yang datang untuk memeriksa pasien yang mengalami mati otak. Mereka mengalami kecelakaan mobil saat berkendara menuju rumah sakit. Ini adalah pengungkapan yang cukup mengejutkan dan tanpa ada keluarga terdekat di sini untuk memberi persetujuan. Kang Hyuk membuat keputusan yang berani dan memutuskan untuk terus melanjutkan transplantasi demi menyelamatkan hidup mereka. Kang Hyuk bermaksud untuk bertanggung jawab penuh atas hal ini. Tetapi mengingat hal ini telah melampaui pedoman etika, Jaewon cukup tercengang. Akan tetapi mentornya segera mengingatkannya bahwa mereka perlu melakukan apapun yang mereka bisa untuk menyelamatkan pasien-pasien ini. Meskipun terkadang itu berarti melewati batas. Berbicara tentang melewati batas, disinilah kita bertemu dengan dokter bedah berapi-api lainnya yang ada di pihak Yurim. Dia adalah Junsu dan dia meremehkan Kang Hyuk karena pekerjaannya yang buruk pada pasien yang sedang ditanganinya. Dia punya riwayat suka menyerang orang lain karena pernah bermasalah dengan dewan direksi karena memukul seseorang. Bagaimanapun, dengan Junsu di sini, putrinya membutuhkan transplantasi ginjal dan mereka juga punya waktu yang terbatas. Harus melakukannya dalam waktu sekitar 30 menit. Mereka melakukannya, meskipun Junsu bersikeras bahwa mereka tidak bisa. Setelah itu, mereka mendatangi jenazah mati otak itu dan melakukan penghormatan terakhirnya. Singkat cerita, suasana hati Kang Hyuk yang baik menjadi suram ketika ia mengetahui bahwa akan ada pemotongan anggaran untuk departemen tersebut. Itu kurang ideal dan itu berasal dari fakta bahwa ada garis dasar yang perlu mereka patuhi dan mereka telah melampauinya sejak Kang Hyuk tiba. Lebih buruk lagi, Kang Hyuk tidak menghadiri rapat departemen tentang anggaran, yang menurutnya tidak wajib dan akibatnya yang ditegur oleh atasannya. Semua ini bermula dari pendanaan. Tetapi Kang Hyuk membalas dalam rapat dengan direktur rumah sakit, mengatakan kepadanya bahwa dana trauma jelas telah dialihkan dan digunakan untuk keperluan lain, mengingat kurangnya tempat tidur dan kondisi umum yang buruk yang harus ia hadapi. Kang Hyuk lebih dari sekedar bertahan, tetapi saat ini dia tidak terlihat akan menyerah. Jaewon lebih khawatir mengingat dia tahu seperti apa rumah sakit itu. Tetapi Kang Hyuk mengejutkannya dengan mengajak Jaewon dan Jang Mi makan malam itu, mendorong keduanya untuk berpenampilan seperti manusia. Lucunya mereka datang dengan pakaian lengkap, tetapi Jang Mi muncul dengan pakaian kasual. Saat mereka keluar dan makan malam, Jaewon bertanya tentang tato Kang Hyuk. Namun, Kang Hyuk mengelak dan mengatakan bahwa dia pernah berada di beberapa zona perang tetapi tidak pernah tertembak. Dia juga memiliki masa kecil yang cukup sulit dengan kecelakaan mobil yang parah yang menimpanya. Selain itu, ada juga nama panggilan baru untuk Jaewon. Alih-alih Anus, ia akan dipanggil sebagai budak satu. Sejujurnya, ia tidak yakin mana yang lebih buruk. Bagaimanapun, mereka diganggu oleh kasus trauma baru di unit tersebut. Ini adalah keadaan darurat. Tetapi sayangnya pasien tersebut sudah tidak sadarkan diri saat mereka tiba. Kang Hyuk menyalahkan dirinya sendiri dan menganggap sebagai masalah pribadi. Tetapi ketika pasien lain dilarikan masuk, mereka langsung beralih ke pasien berikutnya. Meskipun hari itu adalah hari liburnya, Jang Mi juga datang dan ikut bergabung.